Baik, saya Neti Selawati akan membuat tugas praktek mengajar untuk memenuhi tugas PPL 3 dalam PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Mahmud Yunus Batu Sangkai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Sakit. Tidak berapa hari sakitnya? Sudah 2 hari ini. 2 hari. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Mita, Selsa, ini sekalian. Sebelum masuk pada pendidikan pada hari ini, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Kita serahkan lagi dari sebuah medianya? Siap. Jadi semuanya hari ini bersih. Kan udah? Iya, bagus sekali. Itu ya rukun dan syarat pernikahan. Baik, anda semuanya. Sekarang kita masuk lagi kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu masih menyambung pembelajaran pada minggu yang lalu. Masih menyambung seputar pernikahan, namun pada indikator yang berbeda. Apa materi kita pada hari ini? Yaitu yang pertama tentang undang-undang pernikahan, yang kedua kewajiban atau hak suami istri, yang ketiga adalah tentang hikmah pernikahan. Baik, sebelum kita masuk, silakan anak-anak Umi duduk berkelompok. Baik, teman sekalian, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, perhatikan, kalian mengerti. Ini gambar yang menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan kira-kira gambar itu menjelaskan tentang apa dan apa hubungannya dengan materi kita? Nih, Nah, silakan lihat. kita lihat pada gambar di sana terjelas disebutkan bahwa seorang suami menikah siri dengan orang lain. Tentu itu berpengaruh kepada pembelajaran kita karena nikah tidak sesuai undang-undang, nikah siri tidak sesuai dengan undang-undang. Sedangkan di gambar 2 jelas di sana seorang suami tidak melakukan kewajibannya atas seorang istri. Tentu itu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami. Iya, bagus sekali. Baik, siapa lagi yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut? Silakan. Jadi gambar tersebut mengenai organisasi
jawab berdasarkan video ini. Video yang akan kalian perhatikan video ini. Seorang polisi di Tangerang Selatan dilaporkan istrinya atas dugaan penelantaran dan perselingkuhan. Kasus ini mendadak viral setelah sang istri membuat video pengakuan. Video pembelajaran kita pada hari ini, maka Naomi diskusikan KPD yang telah Umi berikan, kemudian hubungkan dengan gambar dan video yang telah kalian lihat tadi. Silakan dulu kepada kelompok 1. Ya, kelompoknya dia. Maka presentasikan nanti. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Umi dan teman-teman sekalian yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu kami mendiskusikan tentang gambar 1 yang menjelaskan tentang nikah siri. Dalam Islam, nikah siri dibolehkan atau sah, namun secara administrasi tidak terdeteksi di kantor urusan agama. Hal ini sangat merugikan pihak perempuan karena tidak ada bukti atau surat yang dikeluarkan dari KUA. Di sini pada nikah siri ini banyak kerugian-kerugian yang didapatkan oleh pihak seorang istri, yang mana kalau sempat terjadinya perceraian, seorang istri tidak berhak menuntut kepada suaminya karena di dalam nikah siri tidak ada terdaftar nama ataupun surat-surat yang terdaftar di kantor KUA. Sekian, terima kasih. Tidak paham apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Baik, sekarang kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 3 lagi. Gambar 3 menjelaskan tentang seorang istri yang ikut kegiatan sosial, pergi bersama teman-temannya sementara anak dan suaminya tinggal di rumah. Hal ini sangat bertentangan dengan hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, banyak istri yang join atau bergabung dalam kelompok kece sehingga lupa memperhatikan suami dan khususnya anaknya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya istri menjalankan kewajibannya yang baik dan benar. Sekian, sampai Pertanyaan? Ada nih. Silakan Nadia. Kami ingin bertanya, kalau seandainya dari kelompok 3 mengatakan tadi bahwa seorang ibu-ibu seperti join ke grup Mama Kece. Kalau seandainya ibu itu ingin membantu suaminya untuk mencukupi keperluan rumah tangganya, apa itu termasuk kesalahgunaan haknya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri? Terima kasih. Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, apakah bekerja atau join dalam kelompok kece itu termasuk melalaikan kewajiban sebagai seorang istri? Menurut kami, bekerja itu tidak salah, asalkan seorang istri itu tidak lupa atau lalai atau atas kewajibannya sebagai seorang istri dan sadar bahwa ia juga mempunyai keluarga di rumah. Dan Sudah bisa memahami? terima kasih untuk tidak sangat dipahami. Silakan kepada kelompok 4. Itu hasil diskusi kalian pada hari ini. Masing-masing kelompok sudah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, ini akan mencoba lebih menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Tadi ini sudah menyampaikan bahwasanya materi kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu tentang undang-undang pernikahan. Yang kedua tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian yang ketiga tentang hikmah pernikahan. Baik, masuk kita kepada yang pertama, yaitu tentang undang-undang pernikahan. Nah, anak-anak Umi di Indonesia segala sesuatu itu harus tercatat. Baik mau menikah harus ada catatan
dia sudah meninggal ada catatannya. Nah, pertanyaannya hari ini kan banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita, banyaknya orang menikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama yang dinamakan dengan nikah apa, Nak? Nikah siri. Tadi anak Nabi sudah menjelaskan bahwasanya kalau nikah siri, kalau di agama kita itu boleh sah nikahnya selagi ada atau selagi rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun secara administrasi, secara undang-undangnya tidak diakui pernikahannya. Kenapa? Karena tidak tercatat, tidak adanya kantor urusan agama menyalurkan surat tanda dia sudah menikah. Memang hal ini sangat merugikan pihak perempuan, merugikan istrinya. Kenapa demikian? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa sangat merugikan perempuan? Nah, kenapa orang? Karena apabila terjadi sesuatu atau permasalahan tidak dapat dihubungi karena tidak ada. Iya, bagus sekali. Yang kedua, masuk kita lagi kepada hak dan kewajiban suami istri. Coba kalian perhatikan. Hayatun sakit? Tidak. Semangat ya. Hayatun semangat ya. Tetap semangat. Yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Ketika kita sudah memutuskan menikah, ketika seorang perempuan sudah memutuskan untuk menikah atau seorang laki-laki sudah memutuskan menikah, maka ketika pernikahan itu telah terjadi, maka timbullah di sana hak dan kewajiban masing-masing. Hak suami kepada istri, hak istri kepada suami, begitu juga dengan kewajiban suami kepada istri dan kewajiban istri kepada suami. Jadi itulah kewajiban istri terhadap suami. Sekarang kita masuk lagi kepada hikmah pernikahan. Pernikahan di sini ada 5. Itu pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Jadi seandainya kita tidak mampu lagi menahan seksual, menahan kebutuhan seksual, maka Islam memberikan solusi dengan cara menikah. Bukan dengan cara pertama kali kita berani sebelum ditutup ada yang bertanya. Jadi pertanyaan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hukum dalam Islam jika seorang istri melakukan kelalaian maupun kewajiban yang terhadap suami? Sudah? Ya, ada hukumnya. Seandainya seorang istri tidak memenuhi kewajibannya kepada suami, maka dia berdosa. Kenapa demikian? Karena ridho Allah itu tergantung kepada ridho suami. Ketika kita sudah menikah, ridho Allah itu tergantung kepada ridho suami. Ketika seorang istri tidak menjalani tugasnya sebagai seorang istri, apakah ketika itu punya ridho? Tidak. Nah, ketika suaminya tidak ridho, di sana dia sudah berdosa. Ini ditentukan tentang undang-undang pernikahan. Kalau kita menikah, maka penuhilah undang-undangnya itu. Menikah secara negara dan menikah secara agama. Kemudian kewajiban, hak dan kewajiban suami istri, penuhilah sebagai suami kewajibannya terhadap